terkait ibadah haji yang akan mengajak Master Dedi dan istri, seperti apa sih Gus update-nya, progresnya? Jadi kita klarifikasi ya, Mas Dedi memang dari awal beliau nggak berkenan karena waktu itu masih sibuk dengan urusan pernikahan dan lain-lain, dan secara psikologis memang beliau belum siap gitu. Kemudian yang lain terkait dengan Mas Raffi sama si Rizky Bilar. Jadi begini, awalnya kan yang diundang saya ketemu langsung dengan duta besar yang mulia untuk Indonesia, langsung di kantor ambasador. Saya diminta untuk berangkat sama istri waktu itu. Saya bilang, saya itu kan nadar. Sebenarnya kan saya nadar itu kan harus saya bayar itu. Karena ini nadar, beda ya. Karena nadar itu kan sesuatu yang harus saya tunaikan. Saya bilang, give me furodah visa saja deh, gitu, supaya saya bayar. Tapi waktu itu mereka, udahlah berangkat sama kami saja. Tapi tolong bawa beberapa influencer. Akhirnya nama Mas Dedi sempat saya ajukan, termasuk nama Via Valen. Tapi Valen juga nggak bisa karena mau menikah bulan ini kan. Kemudian si Rizky sama si Raffi dari awal juga sebenarnya udah berat. Nah kemarin begitu visa turun, si Raffi bilang, bro, gue nggak bisa nih berangkat karena gue harus reschedule jadwal. Demikian juga si Rizky bilang, tanggal 12 gue ada syuting iklan, bro, gimana ya itu. Terus apalagi isunya visanya itu belum keluar semuanya. Makanya waktu itu, kalau saya kan begini ya, bahwa haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Nah, saya sendiri dari awal tuh agak berat karena ini saya nadar, saya harus bayar itu, dan saya udah siapin budget. Karena saya nadar, istri saya kanker, sehat. Kalau dia sembuh, saya harus haji. Makanya akhirnya kemudian saya putuskan, udah deh saya nggak pakai invest, nggak apa deh, pakai furodah. Ternyata furodah malah terkatung-katung kan sampai hari ini. Jadi kalau si Raffi udah telepon sama gua, dia, bro, udahlah kita berangkat tahun depan, gua yang bayarin deh, lo sama istri. Gue minta sama istri. Indonesia nggak bisa dipaksakan, dan juga udah WA ke ambasador. Kemarin si Rizky Bilar juga seperti itu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, bahwa haji itu memang tidak bisa dipaksakan. Karena bagaimanapun ini panggilan Allah. Banyak orang yang kemudian daftar sampai hari ini, Ampuri itu asosiasi umroh dan haji itu semuanya stres karena ribuan jamaah yang haji khusus furodah itu belum keluar visanya sampai hari ini. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi kemungkinan si Raffi ya nggak berangkat karena dia sudah WA sama saya, nggak bisa. Nah, dari Rizky Bilar juga ada telepon, tapi kan dia masih ragu. Kalau gue nggak mau, gimana dong, dia bilang. Jadi gambarnya seperti itu. Berarti dari semua para selebritis ini masih... Ya itu tadi, qadarullah, semuanya punya kesibukan masing-masing dan harus reschedule. Ya, kita juga bisa memahami. Akhirnya saya juga ngomong sama ambasador, kondisinya seperti itu, ya kita mohon maaf. Lah saya sendiri kemudian karena nadar itu, saya pengen kemudian istri saya jangan sampai, saya nyari haji mumpung yang gratis nih. Makanya saya berusaha untuk nyari furodah untuk istri saya. Kalau saya kan kebetulan udah beberapa kali berangkat. Istri saya dari 2017 daftar belum pernah berangkat. Makanya saya nadari, pas kanker sembuh berangkat. Doain aja deh, mudah-mudahan 1-2 hari ini masih ada kemungkinan. Karena pemberangkatan terakhir jamaah haji itu sekitar tanggal 3. Itu artinya kalau tanggal 3 gak berangkat ya berarti belum berangkat. Berarti belum dipanggil sama Allah, gitu saja. Siapa tahu kan jurek duluan dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Gus, mungkin selain belum kesiapan dari Master Dedi, apa sih yang menjadi curhatan Master Dedi ketika Gus ngajak untuk berangkat haji? Salah satunya begini ya, Mas Dedi itu kan sahabat kita yang sangat idealis. Jadi jauh sebelumnya itu kita pernah dikasih 2 undangan, Mbak. Padahal bukan dari kerajaan ya, dari pengusaha. Ada 2 haji visa furodah melalui salah satu travel top di Indonesia untuk saya dan Mas Dedi. Mas Dedi juga nggak mau. Demikian juga untuk umroh, dibayari di endorse, dia nggak mau. Dia bilang, bro, masa sih kita ibadah kok harus ngerepotin orang, dibayar macam-macam. Ya kalau kita bisa bayar sendirilah. Nah kemarin terakhir juga seperti itu kondisinya. Dia bilang, aku kok beban ya kalau kemudian dapat gratisan macam-macam. Dia bilang begitu. Yang jelas secara agama memang kita selalu membimbing beliau. Dan aku bilang, oke lah bro, kalau tahun ini kita belum bisa haji bareng, please lu cari waktu kita umroh bareng. Yaudah kalau itu nanti kita pertimbangkan, katanya. Jadi kalau Mas Dedi sendiri masih banyak pertimbangan sih.
Karena kan dia orangnya perfeksionis, artinya jangan sampai ibadahnya itu nanti hanya separuh-separuh gitu. Kira-kira begitu kalau Mas Deddy.